Sudah 4 hari banjir meredam Dayakolot Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seperti apa kemudian saat ini penanganannya? Kita sudah bersama dengan kontributor BTV, Algi Muhammad Gifari. Selamat siang, Algi. Informasinya bahwa banjir kembali meninggi begitu setelah diguyur hujan kemarin. Bagaimana dengan jumlah korban ataupun warga yang terdampak? Apakah ada data terakhir berapa warga yang kemudian terdampak dan juga mengungsi? Baik, selamat siang Ginis dan pemirsa. Dapat saya sampaikan terkait update banjir yang menerjang kawasan Dayakolot, Kabupaten Bandung, memasuki hari keempat. Ini untuk kondisi para pengungsi atau korban terdampak oleh banjir ini, untuk di desa Dayakolot ini saja lebih dari 3.600 kepala keluarga dengan total jumlah jiwa mencapai 14.000 jiwa lebih terdampak. Dan untuk pengungsi sendiri untuk di daerah Dayakolot ini kini mencapai 80 jiwa yang ada didata oleh pihak desa dan mengungsi di aula desa, sedangkan sebagian warga lainnya ada yang tetap bertahan di lantai 2 serta ada yang mengungsi ke sanak saudara yang tidak tersentuh oleh banjir ini. Selain di desa Dayakolot ini, tentunya ada satu desa lagi, yakni desa Citerep yang berseberangan dengan Dayakolot ini, di mana di area desa Citerep atau di kampung Lamajang tersebut sebanyak 600 rumah terdampak oleh banjir yang diakibatkan jebolnya tanggul yang terjadi pada Kamis sore kemarin, begitu Didis. Ya, baik. Ada belasan ribu warga yang kemudian terdampak dari banjir ini yang beberapa memutuskan untuk mengungsi dan beberapa masih memutuskan untuk berada di rumahnya masing-masing. Bagaimana dengan bantuan makanan dan juga obat-obatan bagi warga yang terdampak banjir, khususnya yang masih stay ataupun tinggal di rumahnya? Apakah sudah terus berdatangan begitu dari pemerintah setempat? Terkait untuk kebutuhan sehari serta kesehatan warga atau korban terdampak banjir ini, memang 1 hari pasca diterjang banjir ini, pihak pemerintah tentunya langsung melakukan membuka dapur umum, serta setiap pagi di desa Dayakolot ini, khususnya di Kampung Bojong Asi ini, setiap pagi untuk kesehatan warga dari pihak puskesmas melakukan pengecekan. Selain yang ada di pengungsian, pihak puskesmas pun melakukan pengecekan ke setiap rumah yang ada atau warga yang masih tetap bertahan di rumah. Selain di desa ini juga tentunya yang ada di desa Citerep juga demikian, pihak dari pemerintah langsung membuka dapur umum yang dibuka di salah satu sekolah, di mana di tempat tersebut sebanyak 380 jiwa dari total rumah yang terendam 600 akibat jebolnya tanggul tersebut ditangani oleh pihak pemerintah, begitu Didis. Baik, kemarin Anda melaporkan bahwa jumlah alat pompa yang kemudian digunakan untuk menanggulangi banjir ini masih kurang begitu. Nah, bagaimana dengan hari ini? Sejauh ini apa kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat begitu untuk mengurangi debit banjir yang berada di pemukiman saat ini? Ya, betul, Didis. Mengingat jika kawasan khususnya di Bojong Asi ini merupakan cekungan Bandung, di mana jika air di Sungai Citarum meninggi, posisi yang ada di kawasan Bojong Asi ini tepat berada di bawah ketinggian air yang ada di Sungai Citarum. Maka dari itu, selain kemarin menggunakan pompa penyedot yang dinilai pihak desa masih kurang, pihak desa pun telah meminta bantuan kepada BBWS untuk menambah adanya pompa penyedot air, di mana ketika hujan atau banjir kembali terjadi, maka ketinggian air pun akan sangat cepat untuk disedot dan banjir pun akan cepat surut. Namun saat ini memasuki siang hari ini, tentunya banjir yang semalam sempat naik menjadi 120 cm atau 150 cm, kini telah berangsur turun kembali dikarenakan tidak ada hujan. Saat ini untuk kondisi di Bojong Asi sendiri, ketinggian air terdalam mencapai 70 cm, begitu Didis. Oke.
Baik, kemarin juga ada bercerita ataupun menginformasikan bahwa ada juga banyak material banjir yang kemudian merusak rumah dan permukiman warga. Apakah BPBD sudah melakukan pendataan terkait jumlah rumah warga yang kemudian terdampak dan rusak begitu? Terkait rumah yang rusak untuk di daerah Bojong Asi ini sendiri, untuk kerusakan sendiri tidak ada, namun yang mengalami atau terdampak rumah hingga rusak dan dipenuhi oleh lumpur serta material kayu yang terbawa oleh derasnya air terjadi di daerah Kampung Lamajang, yakni Desa Citerep, di mana di kampung tersebut sebanyak 600 rumah lebih terdampak, di mana 300 lebih warganya mengungsi. Dan untuk data berapa jumlah rumah rusak hingga saat ini, pihak terkait masih mendatanya, dan hingga saat ini pihak dari BPBD dan BBWS pun tengah melakukan pembersihan serta penanganan penutupan tanggul yang kemarin jebol begitu, Didis. Baik, selain material rumah dan juga bangunan rumah yang rusak akibat dampak dari banjir ini, tentunya yang juga menjadi dampak adalah penyakit. Algi, bagaimana dengan pantauan Anda di sana? Apakah sudah ada laporan terkait dengan penyakit-penyakit apa saja yang kemudian muncul setelah 4 hari banjir ini masih terus menggenangi permukiman warga? Terkait untuk keluhan masyarakat sendiri, seperti yang sebelum-sebelumnya, jika di warga yang terdampak ini hingga saat ini rata-rata mengalami gatal-gatal, sempat mereka pun mendatangi atau didatangi oleh pihak puskesmas dan meminta untuk penanganan lebih lanjut begitu, Didis. Baik, terakhir Algi, bisakah Anda kemudian merangkum berarti daerah ataupun desa-desa mana sajakah yang kemudian saat ini masih terdampak banjir? Untuk desa sendiri yang saat ini masih terdampak oleh banjir luapan Sungai Citarum serta jebolnya tanggul di anak Sungai Cikapundung pada 4 hari yang lalu, atau tepatnya pada hari Kamis sore kemarin, tentunya Desa Bojong Asih dan Desa Citerep yang ada di Kecamatan Dayakolot ini merupakan titik yang menjadi pemukiman warga yang terdampak paling parah, sehingga hingga saat ini 2 desa tersebut masih mengalami genangan banjir serta penanganan dari pihak terkait begitu, Didis. Baik, baik, terima kasih banyak atas informasi dan update-nya, Algi. Laporan dari kontributor BTV Algi Muhammad Gifari dari Bandung, Jawa Barat, dan salam sehat selalu.